Halo hai teman-teman, apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Ada saya lagi kembali Aryan Surya di sini, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, saya semangat banget nih teman-teman. Kenapa saya semangat? Karena saya membuat video ini setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, apabila kamu juga menonton video ini tepat di Hari Raya Idul Fitri yang ketiga, saya sebelumnya ingin mengatakan juga, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Maafkan saya sahabatmu ini, seandainya dulu saya pernah menyinggung kamu secara tidak sengaja. Karena pastinya saya tidak pernah ada maksud sedikit pun teman-teman untuk menyinggung atau menyakiti hati kamu. Saya selalu mencintai kamu semua. Maafkan saya ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal maaf, kali ini kita akan membicarakan suatu hal yang terinspirasi dengan bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Waduh, kita akan bicara apa nih mas bro? Hari ini kita akan membicarakan sebuah hal yang merupakan hal yang paling asik dibahas ketika Idul Fitri. Bener, nah sekarang siapa di antara kamu yang sekarang punya tujuan tapi bingung gimana cara mencapainya karena selama ini gagal terus? Ada nggak di antara kamu yang punya tujuan dalam hidupnya apapun itu, kayaknya kok susah banget gitu mas bro untuk ngegolinnya. Gue udah mencoba begitu banyak cara tapi gagal terus. Ada di antara kamu yang seperti itu? Nah kalau memang seperti itu masalah kamu, ini dia video yang kamu butuhkan. Nah sebenarnya tadi saya bilang bahwa video ini terinspirasi dengan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah terinspirasinya tuh di mananya mas bro? Sekarang saya tanya nih, mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Siapa di antara kamu yang muslim dan sehat, laki-laki pula, yang kemarin ketika bulan Ramadan ada bolongnya lebih dari 1 hari? Coba, kamu sehat? Laki-laki, dewasa pula, bolongnya lebih dari 1 hari. Siapa di antara kamu yang ngerasa? Coba angkat tangan. Wah, walaupun saya nggak bisa ngelihat ya, tapi kayaknya cukup banyak nih orang-orang di antara kamu yang kemarin puasanya banyak bolong gitu. Nah, saya tanya lagi, kok bisa sih puasa kamu bolong? Padahal kan puasa itu kayaknya gimana ya, dibilang berat juga enggak, dibilang ringan juga enggak gitu loh. Kalau memang puasa itu berat, harusnya semua orang batal. Tapi kok cuman kamu doang yang bolong? Ayo kenapa? Jawab jujur. Karena kamu malas kan? Bener nggak? Nah, sadar nggak sih teman-teman bahwa yang namanya bulan Ramadan itu kan adalah sebuah perjuangan loh. Bener apa enggak? Dan kamu juga sadar nggak nih kalau Idul Fitri ini yang sedang kita jalani di minggu ini adalah hari raya kemenangan. Nah, apa tujuannya saya membuat video ini? Begini, dalam hidup ini, semua hal itu bisa menjadi Ramadan dan Idul Fitri. Maksudnya, sekarang gini, kalau kamu punya tujuan dalam hidup yang ingin kamu capai, tujuan itu ibarat adalah sebuah Idul Fitri. Nah, orang menjadi gagal mencapai Hari Raya Idul Fitri, puasanya banyak bolong, itu sebenarnya bukan karena mereka nggak sanggup. Sama seperti kalau kamu punya tujuan hidup apapun itu, kamu jadi gagal mencapai tujuan hidup itu bukan karena tujuannya susah, tapi jawabannya karena kamu salah menilai perjuangan. Sekali lagi, karena kamu salah memberi nilai dalam perjuangan kamu. Sekarang saya tanya, kenapa Ramadan bagi kamu yang sehat, laki, dan dewasa, kamu ada bolongnya lebih dari 1 hari? Kenapa? Karena kamu menganggap Ramadan itu berat. Betul apa enggak? Nah sekarang saya tanya lagi, kenapa kamu menganggap Ramadan itu berat? Karena kamu selama ini tidak bisa memberikan nikmatkan dari ibadah kamu sehari-hari ketika Ramadan. Benar apa enggak? Nah itu juga loh yang terjadi sama kamu-kamu yang gagal mencapai perjuangan. Kamu gagalnya dalam berjuang mencapai tujuan tuh bukan karena tujuan kamu susah, bukan. Tapi karena kamu tidak bisa menikmati perjuangan kamu. Itu dia permasalahannya, menikmati perjuangan. Nah di sini nih letak kesalahan orang-orang pada umumnya teman-teman. Mereka kerap kali menyalahkan tujuannya yang terlalu berat. Kayak kamu nih, kamu kan pasti ngira bahwa gagalnya kamu mencapai tujuan karena tujuannya yang terlalu besar, terlalu berat. Padahal salah. Salah. Yang membuat kamu gagal itu cuman karena memang perjuangan kamu terlalu kamu anggap sepele. Selama ini yang kamu pikirkan cuman tujuan, perjuangannya kamu lupain nikmatnya. Nggak bisa.
Karena kesuksesan itu terjadi ketika kamu menikmati proses perjuangannya. Ingat, menikmati proses perjuangan. Titik. Sama seperti orang-orang yang mencapai kemenangan ketika Idul Fitri, Ramadan mereka sukses karena mereka mencari kenikmatan bagaimana caranya ya supaya Ramadan gue jadi nikmat. Kalau Ramadan kita nikmat, percaya deh, kamu bakal kayak saya. Ramadan itu rasanya cepet banget. Bener nggak? Lah iya mas bro, cuman gue bingung nih. Bingungnya kenapa? Gue tuh kalau ngejalanin sesuatu rasanya berat banget. Kenapa ya? Gini loh teman-teman, sekarang kamu bayangin tiang deh. Anggap aja tujuan kamu adalah tiang itu. Sekarang anggap juga perjuangan kamu adalah jalan setapak. Sekarang kamu pikirin ada tiang di ujung dan ada jalan setapak di depan kaki kamu. Nah selama ini, kalau kamu berjuang akan sesuatu yang kamu pikirinnya tujuannya terus toh. Tujuan. Padahal itu salah. Yang harus kamu pikirin adalah begini. Gimana ya caranya supaya gue bisa membuat jalan setapak gue, perjuangan gue, bisa gue nikmati. Itu dia. Fokusnya diganti, bukan fokus ke tujuan, fokus kepada gimana ya supaya gue bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan ketika melakukan sebuah proses. Karena pada dasarnya keberhasilan itu dimiliki oleh orang-orang yang mencintai proses. Dia bisa menikmati proses. Kalau kamu bisa menikmati proses, kamu pasti bisa mencapai sukses dengan mudah. Nggak percaya? Sekarang saya ajak kamu berpikir tentang sekolah. Mata pelajaran apa di sekolah yang nilainya kamu paling bagus? Pikirin, dulu waktu saya sekolah mata pelajaran apa yang paling bagus? Saya tanya lagi, benar nggak mata pelajaran itu adalah mata pelajaran yang kamu paling sukai? Benar? Nah sadar nggak kamu kenapa nilainya bisa bagus? Karena ketika kamu belajar kamu happy. Kamu belajar mata pelajaran itu tuh happy gitu loh. Karena happy, nempel di otaknya cepet, nilainya bagus. Iya kan? Bener gak? Nah begitu juga dengan nilai pelajaran yang jelek. Kenapa nilai pelajaran jelek? Karena ketika kamu belajar, kamu gak happy. Karena gak happy, gak ada yang masuk di otak, otomatis nilainya jelek. Masuk akal kan? Sederhana kan? Loh, kok sederhana banget ya mas bro? Bener, hidup itu sederhana. Nah jadi teman-teman, kalau selama ini mungkin banyak motivator di luar sana yang ngasih petunjuk dengan cara-cara ABCD, sebenarnya menurut saya cara mereka keliru. Karena cara yang paling sederhana itu adalah nggak usah mikir macem-macem, pikirin aja gimana ya gue bisa membuat perjuangan gue ini menjadi menyenangkan untuk mencapai target. Jadi kamu nggak usah mikirin, aduh susah banget nggak. Kamu pikirin, perjuangan ini nih yang gue lakukan, gimana caranya supaya gue happy ngelakuinnya. Gimana ketika gue melakukan perjuangan menuju tujuan gue bisa menaruh rasa suka, menaruh rasa enjoy di situ. Karena taruhan nama saya. Kalau perjuangan saja kamu sudah bisa menikmati, tujuan itu pasti tercapai. Itu janji saya. Nah pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana mas bro caranya supaya gue bisa menikmati setiap perjuangan yang gue lakukan? Caranya adalah sederhana banget. Caranya yang pertama, kamu harus tahu dulu alasan apa di balik perjuangan kamu tersebut. Kebanyakan orang Indonesia itu kalau melakukan sesuatu buta. Mereka asal manut-manut gak mau nanya kenapa gue harus ngelakuin ini. Akibatnya, karena mereka gak nanya, mereka jadi orang yang gampang gagal. Loh kok bisa? Ya karena kalau kamu gak tahu alasannya, gak akan kerasa nikmatnya. Kalau gak kerasa nikmatnya, gak akan mencapai tuh tujuan kamu seperti yang kamu mau. Itu landasannya. Sekarang gini nih, saya jujur ya, saya dulu pernah waktu kecil bolak-balik rumah sakit loh. Ada orang bertanya kepada saya, bro, kok lu kalau olahraga rajin banget sih? Apa landasannya lu olahraga? Padahal badan lu kalau dibilang gemuk ya nggak gemuk-gemuk amat gitu loh, berisi. Tapi kenapa lu olahraganya rutin? Jawabannya adalah karena gue takut masuk rumah sakit lagi. Bener, kalau kamu punya alasan kuat kenapa kamu harus melakukan perjuangan itu, kamu akan melakukannya dengan sukarela. Nah sekarang saya tanya sama kamu, apa alasan kamu melakukan perjuangan yang kamu lakukan tadi? Gua nih mas bro, olahraga supaya gue berat badannya turun. Bukan. Saya nggak nanya goal kamu. Saya nanya perjuangan kamu. Apa tujuan kamu olahraga? Selain untuk menurunkan berat badan. Apa tujuan kamu? Mungkin sekarang kamu sedang sibuk membuat sebuah skripsi, membuat sebuah apa. Pikirin deh, tujuan kamu tuh apa sih melakukan itu semua? Alasan yang paling kuat ada nggak? Berikan alasan yang paling kuat untuk itu, pasti perjuangan kamu akan terasa jauh-jauh lebih bersemangat. Itu yang pertama.
Nah, cara yang kedua, yang sederhana dan selalu saya lakukan, ini yang paling indah nih. Yang kedua adalah belajar untuk memberikan nikmat kepada hal yang kamu perjuangkan. Jadi ibarat kata, goal kamu itu adalah sebuah rumah di ujung, sementara untuk mencapai rumah di ujung, kamu harus naik turun gunung ibarat kata. Nah, yang saya ajarkan, gak usah mikirin rumah yang di ujung dulu. Pikirin, gimana ya supaya gunung yang gue tanjak ini bisa menyenangkan buat gue. Caranya, berikan diri kamu setiap saat kamu melangkah, langkahkan diri kamu dengan langkah yang membuat kamu happy. Sederhana kan? Jadi kamu tidak membuat gunung itu supaya gunung itu bisa membahagiakan kamu. Bukan, tapi kamu bikin supaya langkah kaki kamu sendiri bisa bikin kamu happy. Itu perumpamaannya. Maksudnya gini, kalau kamu berjuang, perjuangan itu akan terasa indah kalau kamu sendiri pun fokus membahagiakan tujuan kamu. Kamu pengen turun berat badan, kamu tahu nih, untuk turun berat badan, kamu harus diet, kamu harus olahraga. Selama ini, kamu gagal turun berat badan karena bagi kamu, makan sehat itu menyiksa, olahraga itu nyakitin. Bener apa enggak? Nah, sekarang kamu rubah. Rubah fokus kamu dari turun berat badan, fokus aja bagaimana cara gue bisa membuat olahraga gue happy. Nah, pertanyaan berikutnya kamu pasti begini, gimana caranya mas bro, supaya gue bisa membuat langkah perjuangan gue happy, sementara gue bukan orang pinter? Jawabannya sederhana, tanya ke otak kamu. Otak kamu nih pinter, cuman jarang dipakai, jadi tumpul. Bener, saya juga gitu. Kalau misalnya nih, saya lagi malas olahraga, saya tanya, gimana ya caranya supaya gue jadi menyenangkan kalau olahraga? Ketika saya menanyakan hal itu kepada diri saya sendiri, tiba-tiba muncul ide-ide di otak saya yang benar-benar bisa membuat olahraga itu menyenangkan loh. Bagi saya kalau saya melakukannya. Nah sekarang, prakteknya adalah begini. Kamu sekarang ikuti perkataan saya ya. Ikuti perkataan saya. Kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri, sekarang juga nih sambil kamu dengerin video, mengenai bagaimana supaya kamu bisa mengakali supaya perjuangan itu menyenangkan bagi kamu. Cara menanyakan ke diri kamu sendiri adalah begini. Ikuti saya. Gimana ya caranya membuat perjuangan gua untuk olahraga menjadi menyenangkan? Kalau kamu olahraga. Kalau perjuangan kamu yang lain, misalnya bagaimana caranya supaya gue buat skripsi menyenangkan, kamu juga tanyain dengan suara lantang. Gimana ya cara gue supaya membuat skripsi itu jadi menyenangkan? Ketika kamu nanya gitu, di otak tuh ada jawaban. Langsung keluar, pasti. Kalau nggak keluar, tanyakan lagi. Lama-lama nih otak akan ngeluarin ide A, ide B, ide C. Nah kamu lakuin tuh ide-ide. Lakukan dulu ide A, ide B, ide C. Nanti lama-lama fokus kamu yang tadinya ke tujuan berubah ke perjalanan. Nah ini yang benar. Jangan fokuskan diri kamu ke tujuan, fokuskan diri kamu ke perjalanan. Bagaimana supaya perjalanan kamu jadi happy? Itu yang betul. Belajar menanyakan ke otak kamu sendiri. Otak kamu tuh penuh dengan ide, cuman perlu dilatih dan ditanya. Cobain. Nah ini juga yang saya lakukan ketika dulu saya malas beribadah. Karena saya muslim, saya malas sholat. Ada banyak orang malas sholat. Ada banyak orang malas ibadah apapun agamanya. Nah cara saya supaya rajin beribadah gampang. Ketika saya melakukan gerakan sholat teman-teman, karena saya sebagai seorang muslim, saya rasakan betul apakah setiap gerakan sholat ini benar-benar bisa memberikan saya kenikmatan. Kalau saya tidak bisa menemukan kenikmatan dari setiap gerakan sholat, saya cari caranya gimana supaya ketika saya melakukan gerakan sholat bisa kerasa nikmatnya. Contoh, ketika saya ruku, saya lama-lamain 90 derajat supaya punggungnya jadi enak. Ketika saya sujud, saya lama-lamain, saya lurusin punggungnya supaya aliran darah ke kepala saya lancar, badan saya jadi segar selepas saya bersujud. Bener. Jadi kamu sekarang nih, kalau menjalani perjuangan kamu, tanyain diri kamu, gimana ya cara gue supaya bisa buat X itu menjadi nikmat dan bahagia buat gue? X itu adalah perjuangan yang kamu lakukan tadi. Ketika kamu nanya gitu, otak akan memberikan jawaban, kamu catet dan kamu lakuin. Ingat, catet dan lakuin, bukan cuma dicatet. Harus dua-duanya. Itu yang saya lakukan dan itu berhasil.
Nah, contoh kasusnya begini nih, anggap aja kamu anak sekolah atau anak kuliah yang harus belajar buat ujian cuman males banget gitu loh. Gimana ya caranya supaya gue belajar ini jadi happy? Contohnya, mungkin kamu bisa belajar yang biasanya pakai buku warnanya abu-abu, kamu beli stabilo. Kamu warnain tuh tulisan-tulisannya supaya kamu jadi enjoy ngebacanya. Ketika kamu belajarnya enjoy dan happy, nilai kamu pasti lebih bagus. Cobain deh. Ya, begitu juga dengan kamu yang lagi punya tujuan menguruskan berat badan. Kamu jadi selama ini mengeluh karena berat badan kamu gak turun-turun, itu bukan karena salah berat badan kamu. Tapi karena kamunya tidak happy ketika kamu berusaha menurunkan berat badan. Makanya berat badan kamu gak turun-turun. Bener. Nah, supaya berat badan kamu turun, ketika melakukan usaha penurunan berat badan, temukan kenikmatannya. Caranya, tanyakan ke otak kamu menggunakan teknik saya tadi. Percaya, otak kamu itu pinter dan kreatif. Cuman kurang dilatih. Cobain ya. Nah, Mas Bro, dari tadi kita membicarakan mengenai bagaimana cara membuat perjuangan kita jadi terasa bahagia. Ada nggak sih Mas Bro, rahasianya lagi selain kita membahagiakan perjuangan yang kita lakukan supaya tujuan kita itu tercapai? Ada. Caranya adalah lupain soal tujuan lu. Loh. Maksudnya gimana? Kamu nih jadi gampang stres karena kamu tertekan dengan tujuan kamu yang terus kamu pikirin. Nah, sekarang saya punya rahasia bagaimana cara saya mencapai target. Caranya adalah bikin perjuangan kamu bahagia dengan cara saya tadi. Yang kedua, lupakan tujuan akhir kamu. Biarkan kamu berdansa-dansa, bergembira, berbahagia di dalam perjuangan kamu saja. Karena ketika kamu berbahagia dalam perjuangan kamu yang sudah membuat kamu bahagia, nanti hasilnya tiba-tiba datang secara tidak diduga. Nggak usah dipikirin. Contoh nih, kalau kamu sholat aja. Bikin nikmat tuh sholat, nggak usah mikirin surga dan neraka. Ujung-ujungnya ibadahnya jadi nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas jadi males nanti begitu waktu sholat muncul kagak sholat. Begitu kamu yang beragama lain juga sama. Kalau ibadah temuin nikmatnya. Nggak usah pikirin nanti akhirnya bagaimana. Yang penting saat itu kamu nikmatin. Saat itu kamu nikmatin sampai kamu larut dalam proses perjuangan kamu. Ingat, larut dalam proses perjuangan, bukan larut memikirkan tujuan akhir, ya. Fokus membahagiakan perjuangan kamu sebahagia-bahagianya sampai kamu lupa tujuan akhir kamu tuh apa. Pasti nanti ada keajaiban. Dicoba deh. Nah, itu dia teman-teman yang bisa kita bagikan atau saya bagikan di hari ini di Pagar Kehidupan. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa memberikan kamu inspirasi ya. Sambil kamu bersilaturahmi mendengarkan suara saya di sini, sambil kamu juga punya ide, resolusi apa setelah kamu libur lebaran nanti yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu. Coba lakukan dengan cara ini deh. Kamu laporin hasilnya di bagian komentar YouTube. Nanti kita akan melihat berapa banyak sih orang yang sudah pernah melakukan teknik ini yang terbukti merubah hidup mereka. Ya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi semua sahabat Pagar Kehidupan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menginspirasi kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.